Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Gondang, Ibu Dr. Anda Betty Marga Sulistiawati, Magister Pendidikan. Yang kami hormati tim psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Prijonegoro. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru wali kelas serta guru BK. Dan yang kami sayangi teman-teman kelas 11 SMA Negeri 1 Gondang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula mini SMA Negeri 1 Gondang dalam acara program Selalu Ada Solusi, psikolog berbagi ilmu dan inspirasi. Kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh MC. Acara yang kedua, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, penyampaian materi oleh tim psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Prijonegoro. Acara yang kelima, sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Gondang kepada Ibu Dr. Anda Betty Marga Sulistiawati, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ana, spesialis kedokteran jiwa. Yang terhormat juga Bapak Idris, psikolog dari Rumah Sakit RSUD
RSUD Dr. Suhardi Trio Negoro Sragen, dan juga ibu-ibu yang di belakang ya dua tim dari RSUD. Dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu wali kelas SMA Negeri 1 Gondang, dan tak lupa semuanya dari Bapak Ibu guru BK yang saya sangat hormati pula, dan tak lupa anak-anakku semuanya, perwakilan dari kelas 11 ya yang bisa hadir di aula mini SMA Negeri 1 Gondang. Terima kasih sekali atas kehadiran Bu Dr. Ana dan teman-teman, dan juga Bapak Ibu dan kalian semuanya di aula mini ini untuk kegiatan kita, yaitu sosialisasi selalu ada solusi, psikolog berbagi ilmu dan inspirasi dengan dari RSUD Sragen ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sebelumnya kita tidak pernah berhenti, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semuanya sehat walafiat, selalu dalam rahmat dan hidayah Allah, sehingga apapun yang kita lakukan akan penuh dengan semangat, penuh bahagia, dan insya Allah menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Amin. Bu Dr. Ana dan teman-teman dari RSUD, kami dari SMA Negeri 1 Gondang mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dan juga kesempatan yang diberikan kepada SMA Negeri 1 Gondang, khususnya untuk anak-anak kami, dengan kegiatan penjenengan yang akan berbagi ilmu untuk menggali bakat dan minat yang nanti juga kaitannya dengan tentu saja psikologi anak-anak ya Bu. Mudah-mudahan ini suatu kesempatan yang mudah-mudahan juga sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, ini kesempatan yang langka pasti ya, dan ini kesempatan yang saya baru pertama kali ini Bu menerima kehadiran untuk bisa berbagi untuk anak didik kami, dan insya Allah semuanya nanti akan anak-anakku semuanya akan mendapatkan ilmu yang tentunya untuk bisa membuka mindset kalian semuanya, yang pastinya untuk masa depan kalian. Kesempatan ini silakan dipergunakan sebaik mungkin. Nanti materi yang diberikan diperhatikan, disimak, dan nanti kalau ada sesuatu yang kalian bisa atau perlu ditanyakan, dan juga pastinya kalian ada wah kok tertarik, saya punya masalah ini dan seterusnya, ini kesempatan yang luar biasa. Silakan nanti kalian hadir ini, kalian aktif, kalian bisa ambil maknanya, ambil manfaatnya. Nah, karena tidak seluruh siswa dihadirkan, kalian adalah perwakilan dari kelas-kelas. Saya minta tolong setelah mendapatkan ilmu ini, kalian punya tugas untuk bisa menyampaikan ke teman-teman kalian ya. Minimal ya nanti materinya bisa di-share, atau kalian nanti bisa cerita-cerita di depan teman kalian. Kalau mungkin ada jam yang mungkin ada jam kosong, atau mungkin jam yang bukan kosong karena nggak ada gurunya, tapi karena ada sisa waktu yang mungkin Bapak Ibu guru sudah selesai ngasto, kalian ada waktu sampaikan ya. Kesempatan ini silakan untuk benar-benar menimba ilmu yang nanti bisa kalian pakai untuk jelas untuk kehidupan kalian, untuk bakat dan minat kalian, untuk masa depan kalian ya. Saya kira itu Bu Dr. Ana dan Pak Idris, terima kasih sekali kehadirannya. Waktu sepenuhnya kami persilahkan, dan tentu saja kami dari sekolah mohon dimaafkan jika ada salah atau khilaf atau mungkin ada yang kurang berkenan dari kami. Kami mohon dimaafkan, dan selamat untuk berbagi. Mudah-mudahan ada yang pastinya bisa bermakna untuk kita semuanya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Tibalah saatnya yang kita nantikan, yaitu penyampaian materi oleh tim psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah Suhardi Prijonegoro. Kepada tim pemateri kami persilahkan. Tak lupa kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyimak materi ini dengan lebih lanjut, karena nanti
sesi sebelumnya akan ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gondang, yang kami cintai adik-adik aja ya, biar kelihatan muda ya. Adik-adik siswa, saya bukan dengan pantun ya. Sudah lama ingin ke SMA 1 Gondang. Alhamdulillah hari ini kesampaian. Sungguh bahagia dan sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ya. Jadi kita bersyukur sekali diperkenankan, diizinkan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk kita bisa menyampaikan materi gitu ya, untuk sebenarnya ini tugas kami di Rumah Sakit Umum Daerah Suhadi Brianegoro itu adalah kami tim PKRS. Jadi tim promosi kesehatan rumah sakit yang tugasnya itu adalah mengedukasi gitu ya, jadi promosi preventif, mengedukasi gimana hidup sehat bagi masyarakat. Nah ini kita ambil tema hari ini adalah kesehatan jiwa, khususnya nanti psikologi tentang bagaimana menggali minat bakat kalian yang sesuai dengan anak-anak SMA saat ini ya, ini yang kelas 2 ya. Nah mungkin itu saja, saya tutup lagi dengan pantun aja ya, biar lebih cepat. Nanti kasihan Pak Idris mungkin materinya banyak. Es selasih segar rasanya. Cakep. Apalagi kalau ditambah alpukat. Cakep. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Idris sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kepala Sekolah, terima kasih sekali. Keluarga besar SMA 1 Gondang. Ini perdana saya bisa tampil di masyarakat Kabupaten Sragen. Saya aslinya dari Sulawesi Tengah, Bu. Saya pindahan dari Rumah Sakit Umum Utapura, Sulawesi Tengah, Palu. Ya, karena ikut istri saya orang Sragen. Biasanya istri yang ikut suami gitu ya. Kalau sekarang suami yang ikut istri gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Dr. Ana tadi, bahwa kalau kita mengacu pada definisi kesehatan menurut WHO, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa gitu. Ya. Tidak ada kesehatan tanpa ada kesehatan jiwa. Bahkan sekarang di rumah sakit saya itu Dok, tahun 2023, 2024 itu rekor tertinggi penyakit itu adalah kecemasan tertinggi. Mengalahkan penyakit dalam Dok. Kebetulan Sulawesi Tengah itu kan baru kena gempa dan likuifaksi. Oke, teman-teman semuanya saya berdiri ya. Nah, nggak usah tegang, biasa aja. Santai aja ya. Oke, kenapa program ini harus kita jalankan? Program ini harus kita adakan. Mungkin ke depan akan setiap sekolah kita akan masuk. Sementara kebetulan saya tergabung dalam Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Itu teman-teman dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, NTT, seluruh Indonesia itu sekarang sedang turun ke sekolah-sekolah. Kami prihatin. Kami telah melakukan penelitian di beberapa sekolah hampir di seluruh Indonesia. Ya, prevalensi gangguan kecemasan itu cukup tinggi. Ya, prevalensi gangguan kecemasan sangat tinggi. Ya, bahkan untuk di Pulau Jawa itu rekor tertinggi itu adalah Jawa Barat. Hasil penelitian Kementerian Kesehatan ya sekitar tahun 2000-an itu rekor tertinggi itu Jawa Barat. Tahun 2020 ya 2020-2021 rekor tertinggi itu diambil oleh Sulawesi Tengah, prevalensi gangguan emosional.
karena tadi ada gangguan ada gempa dan lain sebagainya. DIY juga termasuk, itu masuk dalam 5 besar ya, DIY. Nah, inilah merupakan salah satu landasan kita kemudian turun ke sekolah ya, masuk ke sekolah agar supaya ada satu irama ya antara sekolah ya dan kemudian guru ya, siswa dan semua komponen yang ada di dalam sekolah. Ini benar-benar harus seirama, seia sekata ya. Nah, kita mengambil tema ya hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa tahu tentang minat dan bakat. Tampak saya satu lagi ya, bagaimana kemudian kita tahu potensi diri kita ya, sehingga pada pagi hari ini ya minat, bakat ya dan potensi. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang tahu nggak minat itu apa? Bakat itu apa? Ada yang tahu nggak? Minat? Ada yang tahu minat? Oke? Minat apa? Oh, jawab tadi, cuma nanya temannya dulu. Minat apa minat? Sesuatu yang disukai. Minat. Kalau bakat? Sesuatu yang Sesuatu yang kita punyai. Minat adalah sesuatu yang kita sesuatu yang kita sukai. Bakat adalah sesuatu yang kita punyai, miliki gitu. Oke, ada yang lain? Ada nggak? Minat atau potensi diri? Minat, bakat, potensi diri, ada yang tahu? Oke. Dari perempuannya? Ada? Ada yang mau? Nah, ini mau ini. Oke. Menurut saya minat itu sesuatu yang kita inginkan, sedangkan bakat itu yang kita miliki seperti kelebihan kita. Potensi diri itu Kadang-kadang memang kita harus main nembak gitu ya. Kalau di depan psikolog itu nggak bisa bohong. Jadi kalau mukanya udah tahu kalau ini orangnya memang tahu gitu. Dari cara duduk Anda, cara pangku tangan Anda udah tahu juga gitu. Ada yang mau jadi psikolog nggak? Ada yang minat jadi psikolog? Nggak ada. Oh ada. Alhamdulillah ada yang mau jadi psikolog gitu. Oke, minat bakat. Coba kita ya, kita ambil posisi sini. Apa itu bakat? Ya, bakat adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang sejak dia dilahirkan. Ya, jadi ternyata bakat itu ada sejak kita lahir. Ya, jadi terbentuk. Kenapa kemudian dalam psikologi perkembangan ibu-ibu hamil, ya, ibu hamil itu harus selalu memberikan stimulus kepada janinnya. Ya, umur berapa? Bu, bayi itu sudah mulai bergerak. Berapa bulan? Sudah mulai, itu 3 bulan sudah mulai ya. Gerakannya sudah mulai ya. 3, 4, 5. Nah, pada saat dia bergerak, itu ternyata kontak fisik dan batin itu dibutuhkan oleh janin. Lalu calon ibu sama bapak, ya. Jadi kenapa? Agar supaya ini bakat ini adalah supaya itu tergarap dengan baik. Ya. Nah, poin penting dari bakat adalah ia tidak akan hilang, ya, dalam diri kita. Jadi bakalan hilang. Ya. Akan hilang ketika seseorang itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Jadi sampai sini paham ya bahwa minat, bahwa bakat itu adalah suatu potensi atau keahlian yang dibawa sejak manusia itu lahir. Kalau begitu berarti semua manusia yang berada di dunia ini berarti punya bakat. Ini yang harus kita ubah cara berpikirnya, bahwa setiap manusia yang dilahirkan pasti punya bakat. Nah, persoalannya sekarang ketika kita tanya anak-anak Gen Z seperti kalian, kamu punya apa? Kamu punya bakat apa? Saya nggak punya bakat apa? Nggak punya bakat apa-apa? Bener nggak?
Ya. Kenapa orang kemudian dikatakan dia bereaksi seperti itu ketika ditanya saya nggak punya bakat? Karena dia tidak punya rasa percaya diri. Problemnya di situ. Nah, ini yang harus kita terus tingkatkan. Lanjut. 2 jenis bakat kita lihat. Ada bakat umum. Ya. Bakat umum adalah kemampuan yang dimiliki manusia pada umumnya. Misalnya mampu berpikir, mampu berbicara, mampu bergerak, dan mampu lain sebagainya. Siapa yang tidak bisa berpikir? Ayo. Ya, itu bakat umum. Ya. Tapi bakat itu sendiri kalau terus diasah, dia akan menjadi seseorang yang pintar berkomunikasi. Wah, kalau ngomong sama siapa enak banget ya. Tapi kalau sama kamu kok bawanya sepuluh aja gitu. Bawanya emosi aja gitu. Ada nggak? Tolong kayak gitu. Ya kan? Terus kalau ngomong, dengar aja suara sepatunya aja, datang lagi tuh orangnya. Suara sepatunya aja udah sebut. Gimana kalau lihat orangnya? Ada nggak? Teman kayak gitu? Ada nggak? Ada ya. Jadi gitu. Nah, jadi bakat umum itu adalah sesuatu yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki ya oleh semua manusia. Ya, itu misalnya berpikir, mampu berbicara, mampu bergerak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada bakat ya khusus. Ya, bakat khusus adalah sebuah kemampuan ya yang dimiliki seseorang secara khusus yang menyebabkan bakat setiap orang adalah berbeda. Misalnya seperti bakat olahraga. Inilah yang kemudian membedakan pada setiap individu. Ya. Ini adalah bakat khusus. Berarti kalau dia jago olahraga, jago bola kaki, ya gitu ya, jago fisika, jago matematika, itu adalah bakat khusus. Ya. Bakat khusus ini tidak bisa Anda dapat kalau tidak punya bakat umum. Coba kalau Anda nggak bisa ngomong, nggak bisa berpikir, bisa nggak jadi juara olimpiade? Nggak bisa, ya kan gitu. Oke, kalau ada yang mau nanya, ada yang mau protes, boleh langsung, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini adalah bakat khusus, ya. Jadi ini dimiliki oleh mereka yang memang punya minat atau punya kemampuan, ya, yang secara khusus mereka miliki. Ya. Lanjut. Kalau minat, ya, ketertarikan seseorang, jadi bisa dibedakan ya, bagaimana bakat, bagaimana minat. Ketertarikan seseorang terhadap suatu hal yang menimbulkan dorongan untuk melakukan hal tersebut. Jadi ketertarikan seseorang ya terhadap suatu hal yang menimbulkan dorongan untuk melakukan hal tersebut. Nih, kalau lagi jalan tuh, lihat, buahnya udah kuning, mau diambil, dorongan mau ngambil itu adalah minat. Ya, saya kok tertarik ya, teman saya kok bisa gitu ya, jadi juara olimpiade gitu. Nah, dari situ ketertarikannya dia itu, minatnya itu dia tertarik. Jadi jadi ketertarikan, jadi syarat utamanya itu adalah tertarik dulu. Ya. Kalau dalam agama itu niatin dulu gitu. Diniatkan dulu. Prosesnya nanti seperti apa? Nanti proseslah yang akan menentukan segalanya. Oke. Lanjut. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Kecenderungan hati yang tinggi. Manusia itu kan banyak maunya, benar nggak? Maunya A, B, C, D, E. Ya, kalau tanya sama anak-anak yang masih kecil, Dek mau jadi apa? Jadi dokter. Besok tanya lagi mau jadi apa? Mau jadi tentara. Besok tanya lagi jadi apa? Jadi presiden. Kalau Anda masih ditanya berubah-ubah seperti itu, berarti Anda masih anak. Berarti konsep tentang berpikir Anda, tentang masa depan Anda masih perlu untuk dipertanyakan. Ya. Sehingga kenapa ini yang kecenderungan hati yang tertinggi terhadap sesuatu, ya, jadi niatnya itu akan benar-benar dia suka gitu loh.
Mau apapun yang terjadi saya harus suka gitu. Terhadap hal-hal yang positif, ya, terhadap hal yang positif, sesuatu yang membuat men-trigger diri Anda bahwa Anda akan maju dan Anda akan menjadi termotivasi oleh situasi, kondisi, minat yang Anda sukai tadi. Kecenderungan hati ini dapat disebut sebagai gairah. Jadi ada semangat, ada motivasi gitu ya dalam diri Anda untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gairah itu atas sesuatu itu bisa disebut sebagai itu namanya minat. Halo, hati-hati, dalam definisi minat, gairah itu adalah minat. Ya. Jadi poinnya adalah ya kecenderungan hati yang tertinggi terhadap sesuatu. Niatnya dulu, ya harus niat. Anda mau ambil jurusan seperti tadi, mau ambil jurusan psikologi, Anda harus niat dulu. Ketika Anda niat, Anda bergairah, Anda terus mencari tahu psikologi itu apa sih? Jadi seorang psikolog itu seperti apa sih? Anda menjadi seorang akuntan, menjadi dokter dan lain sebagainya, harus tahu dulu persoalan-persoalan itu. Ya. Dua jenis minat yang perlu kita ketahui. Ya. Yang pertama adalah minat vokasional. Sebuah minat yang berhubungan ya dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu, misalnya seperti minat akuntansi, minat dokter dan lain sebagainya. Kenapa kemudian sekarang di universitas sekarang ada jurusan vokasional? Ya, ini adalah jenis dari minat dan bakat. Jadi minat pertama adalah vokasional. Jadi ini misalnya seperti minat akuntansi, ya kedokteran, minat polisi dan lain sebagainya. Ini adalah minat. Ya. Kenapa Anda minati? Karena dia tampak, kita bisa lihat wujudnya jelas, seragamnya tahu. Misalnya dia seorang, kenapa kita punya minat terhadap polisi misalnya, terhadap dokter misalnya, terhadap tentara misalnya? Karena kita lihat seragamnya. Dari situlah kemudian indera kita ini memproses, ya, memproses gairah tadi itu menjadi sebuah minat. Ya. Kemudian minat vokasional, sebuah minat yang berhubungan dengan kegiatan untuk memperoleh kepuasan tertentu. Ya, bisa dibilang minat jenis ini dilakukan atas nama hobi. Ya, misalnya minat dalam bidang melukis, kuliner, jalan-jalan, musik, ya, traveling dan lain sebagainya. Ini adalah minat yang sifatnya itu untuk ini kegiatan untuk memperoleh kepuasan tertentu saja. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Anda bisa merasakan, saya ini punya minat di vokasional atau avokasional. Anda bisa tahu, bisa membedakan. Kalau ternyata saya senangnya traveling ya, keliling-keliling gitu kan, bertur kemana-mana, jalan kemana-mana gitu kan. Kemudian suka nonton film, ya. Gitu. Kemudian, lalu apa perbedaannya? Perbedaan keduanya apa? Minat dan bakat. Waktu kemunculannya. Jadi yang muncul pertama adalah apa? Bakat. Kemudian diikuti oleh minat. Jadi, kita tahu ya, yang pertama adalah kemunculannya. Yang kedua adalah pemicunya. Dari penjelasan tadi Anda bisa membedakan nggak pemicu dari bakat itu apa? Apa? Kaidah. Gairah itu minat ya. Kemudian kalau bakat, ya pemicunya apa? Percaya diri ya. Oke. Jadi itu ya. Kemudian berikutnya berupa seberapa mudah untuk dikembangkan. Mana yang lebih mudah dikembangkan? Bakat atau minat? Ayo. Mana yang lebih mudah dikembangkan? Bakat atau minat? Apa? Bakat? Bakat atau minat?
Ya. Yang duluan lahir minat atau bakat? Bakat. Berarti sesuatu yang ada dalam diri kita itu harusnya lebih mudah untuk kita kembangkan. Kalau enggak sekarang kan terbalik ya. Lebih banyak minatnya daripada kan repot. Keinginan minatnya kemana, tapi dia tidak tahu dirinya ini apa, siapa. Dia nggak bisa mengukur dirinya. Itulah kenapa kemudian syaratnya minat, syaratnya bakat itu adalah percaya diri. Tahu potensi diri kita, ya. Tahu bagaimana kita bisa memotivasi diri kita. Jangan pernah berharap orang lain memotivasi diri Anda, tapi Anda lah yang harus memotivasi diri Anda. Jangan pernah berharap, ya, karena motivasi yang terindah itu datang dari diri sendiri. Nunggu di bawah pohon, ada nggak yang memotivasi saya? Nggak bisa, nggak ada. Mulailah dari diri sendiri. Orang yang sukses, dia pasti siksa hidupnya. Benar nggak? Benar nggak? Orang yang sukses punya liku-liku kehidupan yang luar biasa, bahkan melebihi batas ya manusia normal. Kita bisa lihat orang-orang sukses sekarang. Bill Gates, tahu siapa itu? Kalau kita lihat sejarah hidupnya luar biasa, ya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah yang lebih mudah untuk dikembangkan. Mana? Di dalam hal ini mungkin hal pertama yang dia dipikirkan adalah bakat yang paling mudah, ya. Namun ini bukan hal yang bersifat mutlak. Bakat punya persoalan tersendiri, yaitu dapat ditemukan atau tidak. Persoalannya di situ. Orang itu, individu itu mampu tidak dia menemukan mampu menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. Bahkan pada beberapa kasus saya menemukan ada orang yang identitas dirinya aja dia nggak ngerti. Ayo, coba sekarang ucapkan who am I? Siapa saya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa saya? Jangan-jangan termasuk yang saya katakan tadi. Wah, siapa saya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab 20.000. Tuh Pak, itu Pak. Ayo, mana silakan. Mana? Yang ini? Oke, silakan. Mana baiknya? Silakan. Oh, siapa? Wahai. Saya adalah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Setia Bargantoro. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Siapa saya? Ya. Siapa ya? Saya adalah seorang siswa. Oke. Kamu siswa enggak? Siswa. Terus kamu siapa? Adit. Ya, ini. Kalau ada nama siapa? Adit. Kalau ada Adit masuk? Adit yang baru. Oh, Adit. Kalau ada namanya sama, terus ada siapa? Itu kan nama Anda. Kalau pertanyaannya saya, nama kamu siapa? Harus dijawab nama. Tapi sekarang pertanyaan, pertanyaan itu masuk ke dalam diri kita. Siapa diri saya? Oke? Coba. Nah, terus adik. Ada yang lain? Oke, coba. Silakan. Coba. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Lembang, dan saat ini saya juga memiliki beberapa organisasi seperti OSIS dan BMN, dan juga saya ingin mengembangkan bakat dan minat saya untuk memasuki jurusan psikologi. Oke. Berarti itu kalau ditanya, kamu punya cita-cita apa? Cocok ya? Coba yang lain, yang perempuan coba. Baik, izinkan saya menjawab. Namanya siapa? Saya adalah Damar Sutyani Hamsari. Oke. Saya
saya adalah siswa di SMA Negeri 1 Gondang, khususnya saya berada di kelas 11G. Saya adalah salah satu siswa berbakat di SMA Negeri 1 Gondang, terutama dalam bidang seni yaitu seni tari. Oke. Atas ada siapa? Saya Darul Sutyani Gapsari. Saya tinggal di Katelan, Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen. Saya adalah anak dari Bapak Hartono dan Ibu Cici Indah Suskalawati. Berarti anak dari ibu bapaknya ya. Alamatnya di mana? Berarti itu identitas diri. Itu namanya identitas diri. Jadi pertanyaan adalah who am I? Ada yang bisa jawab? Semuanya punya identitas diri kan? Nama, alamat, orang tua, kayak gitu ya? Benar kan? Kelas berapa, ikut pendidikan, punya kegiatan apa, itu identitas. Who am I? Oke, silakan. Penasaran ya? Oke. Oke. Siapa saya? Oke, who am I? Saya adalah Yudhistira Wahyutama. Oke, itu nama. Saya adalah orangnya penyabar. Penyabar itu identitas diri atau kepribadian? Kepribadian. Beda ya. Saya adalah saya. Oke. Terus ini udah mudah kan? Terus saya adalah saya. Saya ikut-ikut. Ada yang lain enggak? Udah. Kalimat pembukanya udah. Saya adalah dari saya sendiri. Oke. Filosofi banget ya. Ini cocok masuk filsafat dia nih. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nggak dapat. Salah sih jawabannya. Who am I? Ya, perhatikan. Saya adalah keberadaan saya. Ya. Who am I? Keberadaan saya karena hadirnya orang lain. Yang bilang kamu ganteng siapa? Yang bilang kamu ganteng siapa? Ah, ini gak percaya diri. Yang bilang kamu cantik siapa? Yang bilang kamu cantik siapa? Kan orang lain. Kamu makan nasi dari mana? Siapa? Itu segala. Dapat nasinya beras dari mana? Jadi mulai keberadaan saya tidak terlepas dari keberadaan orang lain. Lantas apa yang mau kita sombongkan dengan diri kita? Ayo, apa yang kita mau sombongkan dengan diri kita? Wong keadaan kita, keberadaan kita itu tidak ada tanpa keberadaan orang lain. Yang bilang kamu pintar siapa? Yang bilang kamu punya prestasi siapa? Orang lain. Ya, kamu bisa meraih prestasi olimpiade karena siapa? Orang lain. Usaha kalian ada, tapi usaha tidak cukup. Benar nggak Bu? Usaha tidak cukup. Itulah kenapa kemudian minat bakat itu tidak cukup untuk direnungi. Saya punya bakat jadi seorang presiden, tapi kalau Anda tidak punya motivasi, keinginan, dorongan, dan kemudian melihat lingkungan Anda, nggak bisa. Oke? Oke. Apalagi bila tidak diketahui sejak dini, maka bisa dipastikan bakat yang diketahui setelah dewasa menjadi tidak maksimal perkembangan. Pendidikan utama itu di mana? Di tingkatan mana? PAUD. Betul sekali. PAUD. Pendidikan paling utama di PAUD. PAUD itu ada beberapa jenis. PAUD rumah dan di PAUD formal. Orang tua, bapak, ibu, kakak, nenek, ya, kakek, itu adalah institusi PAUD yang paling utama. Calon bapak, calon ibu, ini ilmu. Ya,
Ini ilmu. Anak kita bisa desain dari sejak awal. Ya. Dari sejak kehamilan pertama, dari sejak pemilihan jodoh, gaya Anda berpacaran akan diikuti oleh anak Anda. Percaya. Cari saya di rumah sakit. Kalau ini nggak benar, ya. Cara Anda berpacaran, cara Anda bergaul akan Anda ikuti oleh anak Anda. Jika Anda tidak merubah cara berpikir Anda, oke? Sepakat ya? Kalau Anda tidak sepakat, suatu saat Anda menikah, ya, dan Anda tidak berubah mindset berpikir Anda, datang ke rumah sakit, temu saya, ya. Itu jaminan saya. Betapa pentingnya cara bergaul, cara berpacaran. Betapa pentingnya dalam proses pendidikan anak. Ya, jadi kayak gitu. Warna apa? Nah, warna apa? 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 Masih ada yang belum fokus. Fokus. Oke, fokus bentar lagi ya. Oke. Sekarang potensi diri adalah kemampuan yang belum terwujud atau terasa. Ini bisa berupa kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, atau kemampuan lain yang bisa dikembangkan. Potensi diri dapat diungkapkan melalui minat dan bakat yang dikembangkan. Oke. Saya menggarisbawahi dua kecerdasan, adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Di saat sekarang ini kita sedang mengalami dua krisis kecerdasan ini. Ya, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial kita, kepedulian kita terhadap lingkungan semakin menipis. Ya, kecerdasan emosional, ketidakmampuan kita dalam mengendalikan diri, pikiran dan perasaan kita itu sudah tidak bisa. Karena dipengaruhi oleh masuknya pemikiran-pemikiran yang itu tidak sesuai dengan cara berpikir kita yang sebenarnya. Kenapa kemudian bahasa ibu itu sangat penting? Ya, kalau bahasa Jawa manggil anak perempuan itu apa bu? Yang paling kecil, Ndo. Yang laki, Le. Inilah bahasa yang jangan Anda tinggalkan. Ya, karena ini akan membuat mindset berpikir kalau kata emosional antara anak dan tua. Ya, kita akan kehilangan ini, kecerdasan ini kalau misalnya kita tidak selalu mempraktekkan hal-hal seperti ini. Ya, kalau Anda punya anak, nah beda ya. Arif, ayo ke sana. Nah, beda kan ya penekanannya gitu ya. Beda. Jadi emosi sosial itu bermain. Ya, mau Anda tekankan di mana dulu? Coba. Kalau ada teriak keras di mana, tapi nadanya itu menyentuh banget. Ya. Nah, inilah penyebab awal sesungguhnya kenapa kita mengalami krisis di sini. Ya. Nah, potensi diri ini dapat diungkap melalui minat dan bakat yang dikembangkan. Seseorang Anda perhatikan, semakin tinggi prestasinya, seseorang itu akan semakin bijaksana, benar enggak? Benar enggak? Kecerdasan emosionalnya akan semakin tinggi, benar enggak? Ya, harusnya begitu. Ya, ada orang yang pintar, tetapi dia tidak punya kecerdasan emosional. Seorang profesor dokter misalnya, ada tuh. Kenapa kemudian ada istilah mahasiswa dosen killer? Karena memang kecerdasannya ini mungkin nggak punya kali ya, nggak punya. Jadi gitu, ya. Kalau kita membahas ini banyak. Bagaimana caranya, ya, menemukan minat bakat dan potensi diri? Temukan hal yang kamu sukai. Mulai sekarang,
temukan hal yang paling kamu sukai. Untuk mengetahui sebaiknya, temukan hal yang paling kamu sukai dan ingin dilakukan setiap saat. Ya, biar lebih mantap melalui cara ini, kamu akan lebih mudah dan cepat mengenal bakat, minat, dan potensi diri Anda. Jadi harus yang pertama itu adalah temukan hal yang paling kamu sukai, yang paling kamu sukai. Ya, di antara minat dan bakat. Ya. Kemudian, silakan. Makasih. Kemudian amati hobi Anda. Ya. Contoh, kalian memiliki hobi fotografi. Ternyata hobi tersebut merupakan bakat terpendam pada diri kamu yang sebagai seorang fotografer yang profesional. Jadi, amati hobi kamu apa? Ya. Ini pernah punya hobi nggak? Punya. Hobinya apa? Makan. Oh, bisa ya, hobi makan bisa jadi ya. Bisa jadi. Ada punya hobi yang unik nggak? Apa hobinya yang unik? Kayak yang belakang, ada yang punya hobi nggak? Hobinya apa? Ridwan? Hobinya apa? Main. Traveling. Oke. Hobinya apa? Yang paling kamu sukai? Nah, mungkin guru BK barangkali perlu antara asesmen ya. Hobi ya. Perlu ada asesmen kayaknya ya. Ini guru BK ada? Ada? Perlu ada asesmen ya. Biar siswa tahu saya itu punya hobi apa. Ini adalah satu cara untuk bagaimana kita bisa mengamati hobi kita. Ya. Jangan-jangan mereka nggak ngerti apa yang selalu dia lakukan selama ini dan nggak ngerti, hanya menikmati aja, tapi dia nggak paham bahwa itu adalah potensi ya yang harus bisa dikembangkan. Ya. Lanjut, mencari pengalaman. Nah, terkadang kita tidak pernah mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan merupakan salah satu bakat yang dimiliki atau bukan. Ya, jadi mencari pengalaman. Kenapa kemudian kita itu ya dianjurkan terus bergaul dengan siapa saja, tentu ke arah yang lebih positif. Agar supaya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari kehidupan seseorang. Jadi kita bisa bergaul ya dengan siapa saja sebetulnya. Kalau konsep dosen saya itu Anda bergaul itu dengan siapa saja, dengan level ekonomi apa saja dan profesi apa saja. Ya, sehingga saya dulu itu suka bergaul. Itu geng-geng di Malioboro, saya datangi, saya berteman dengan mereka. Terminal, saya kalau lagi stres itu larinya di terminal loh dulu. Bener, lihatin, oh ternyata ada yang lebih gila dari saya. Ada orang turun dari bis gitu dikejar sama dia ambilin barangnya, padahal bukan punyanya. Jadi kita perlu untuk mensugesti diri kita bahwa ada yang lebih, ya ternyata lebih siksa dari diri kita gitu. Jadi disitulah kita belajar pengalaman diri kita, ya. Oke. Mencari poin plus dalam diri kamu. Apa yang plus dalam diri Anda? Ya, cari positif, ya. Apa yang plus yang patut untuk saya banggakan dalam diri saya, ya. Misalnya memiliki rasa percaya diri, berarti kamu bisa dengan mudah menilai diri sendiri serta mencari kelebihan yang ada pada dirinya. Jadi syaratnya adalah percaya diri. Lakukan dulu, salah nanti bisa diperbaiki. Benar kan? Ya kan? Tanya dulu persoalan salah mau benar mau enggak, ya tanya aja dulu. Gitu. Jadi, jangan takut salah. Ya. Ada nggak orang salah dihukum masuk penjara? Di BAP sama polisi, ada nggak? Yang mau BAP itu kan diri Anda, benar nggak? Yang menghukumkan diri Anda, benar nggak? Yang membuat Anda tidak punya rasa percaya diri. Karena kalau sesuatu itu kita nggak sadari bahwa kita mensugesti diri kita ke hal yang positif, apa yang negatif. Harusnya berpikir yang positif. Bisa. Dia kan lebih baik, lebih bisa dari saya. Sering gitu ya, benar nggak? Kita sedang menghukum diri kita. Ya.
bertanya pada sahabat, orang tua, wali kelas ataupun guru BK. Ya, terkadang orang lain dapat mengetahui minat. Nah, biasanya gitu. Ya, kadang-kadang biasanya, kamu tuh ternyata punya ya kelebihan di sini ya. Coba deh, kamu ini, kamu coba kembangkan itu, coba. Ya. Jadi keterbukaan diri, ya, keterbukaan diri itu menjadi sangat penting sekali. Ya. Kemudian kepo, ya, dan berani nyobain hal-hal yang baru, ya. Kepo saja tidak cukup ternyata. Kalian harus mau dan berani mencoba hal yang baru, bisa katakan tadi, ya. Kemudian mengikuti tes minat bakat ini juga sebagai kalau Anda ingin tahu, ya, saya ini punya minat bakat. Kalau di psikolog itu kan ada sudah punya standar tes psikologi tersendiri, ya. Bisa dikatakan untuk tahu minat dan bakat Anda bisa datang ke profesional. Oke, terima kasih, ya. Sampai di sini. Langsung. Kalau langsung nih, tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Oke, silakan deh. Terima kasih kepada Adik Pemandari atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan. Selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada yang ingin bertanya. Ibu guru mau tanya boleh? Ini Bu Evi mau tanya. Anak bakat anak-anak. Bu, bisa lagi ya? Iya, kameranya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Evi, ngajar biologi di Bapak. Ini terjadi di anak saya. Ini kan anak saya kelas 10 SMA. Nah, yang kelas 10 SMA ternyata ini kan kelas 2 kan ada peminatan gitu Pak, pemilihan bidang studi. Nah, yang saya tanyakan pada waktu psikotes, ya anak saya ini ternyata hasilnya itu dia harus masuk IPS. Sedangkan anak saya minatnya, sukanya itu dan nilainya pun dia sukanya, ibu aku pengen jadi guru kimia. Sedangkan nggak sinkron dengan psikotesnya itu. Jadi ibu aku pengen jadi guru kimia, aku pengen jadi guru kimia dan nilaiku kimia alhamdulillah bu bilang gitu. Nah ini saya menyikapinya gimana Bapak? Dari hasil psikotes IPS, terus hasil dari minat anak itu dia di kimia alhamdulillah bagus gitu. Oke, petunjuk untuk pengalaman maksudnya ini benar-benar terjadi dengan anak saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, memang tes psikologi itu ada beberapa macamnya. Ya, sehingga kenapa kemudian tes psikologi itu harus ada kombinasi. Biasanya tes psikologi itu harus dikombinasi dengan tes minat, bakat, IQ. Ya. Kalau tambah lagi, lebih canggih lagi tambah tes kepribadian. Untuk tahu tadi Bu, apakah memang saya jangan-jangan aku ingin masuk kimia itu jangan-jangan cuma karena peer group-nya Bu, karena hasutan temannya. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan gitu kan. Sehingga ini menimpali bakat minat yang ada dalam dirinya, sehingga perlu dilakukan itu tadi tes, beberapa jenis tes. Tes minat bakat pun sekarang tuh ada yang instan ya. Saya nggak ngerti Bu, di hasil laporan itu biasa dicantumkan Bu, tes minat bakatnya itu pakai apa? Gitu. Tes minatnya itu pakai apa? Sehingga apakah tes itu memang untuk tes penjurusan? Karena setahu saya dalam tes psikologi itu tidak ada tes penjurusan. Setahu saya yang ada itu tes minat bakat yang ada. Jadi dalam minat bakat itu akan diketahui kita itu punya kecenderungannya akan dijelaskan kamu itu cocoknya itu ya
ngambil misalnya pekerjaan yang misalnya A, B, C, D gitu. Ya, cocoknya Anda itu ambil sekolah itu di sekolah yang yang lebih definisi gitu. Misalnya jadi misalnya scientific, misalnya social service misalnya. Itu ada. Kalau di tes minat bakat yang sering saya pakai itu mengungkap ada 12 minat bakat yang ada dalam diri kita. Nah, saya nggak ngerti kalau misalnya yang hasil tes psikologinya itu pakai itu atau enggak. Kalau yang sering kita pakai, psikologi klinis yang sering kita pakai itu ada 12 jenis minat bakat yang kita ukur. Jadi akan kelihatan, ya. Jadi bukan jurusan ya. Jadi makanya saya sepengetahuan saya jadi psikolog ini sejak tahun 2000. Setahu saya tidak ada tes psikologi itu untuk mengetahui kamu jurusan IPA, IPS dan lain sebagainya. Yang kita lihat itu yang ada itu tes IQ. Kamu itu cocoknya memilih jurusan misalnya di IPA, gitu. Jadi misalnya IQ kamu misalnya di atas rata-rata. Di atas rata-rata itu tuh ada tabel, itu misalnya ambil kimia, arsitek dan lain sebagainya itu ada. Harus dites dulu kemampuan intelijensinya, ya, secara kolektif. Jadi itu, setahu saya gitu. Mungkin dia pakai itu, sehingga dia langsung mendiagnosa cocok sama atau IPS tanpa menjelaskan. Nah itu membuat kebingungan biasanya. Kayak gitu. Ada punya pengalaman yang sama nggak? Seperti itu. Ya. Kalau misalnya ibu lebih konsul bisa, nomor saya bisa dikontak. Kalau ada bisa. Oke, ada lagi yang lain? Anak-anak. Oke. Wah. Oke, pakai dulu temannya ya. Ayo. Terima kasih buat Bapak Idris. Ya. Saya mau tanya. Ya. Saya kan punya teman kelas. Oke. Saya tidak menyebut namanya. Oke. Bisa menjual nggak apa-apa. Nggak usah, takut mereka malu. Kan gini Pak, dia itu setiap melakukan apapun itu selalu diam, tidak pernah berbicara apapun. Kalau dia itu di sini ada nggak? Dia itu kalau dibilang introvert itu nggak patut lah intinya. Dia itu nggak gimana ya Pak? Jadi kalau ada guru mau ngajak ngobrol sama dia, itu pasti tidak ditanggepin. Dia itu seperti malu. Ataupun dengan sebaliknya, dengan temannya juga gimana ya? Kalau ngomong itu seperlunya Pak. Ya jadi nggak kayak teman-teman yang lain yang aktif bermain, tapi mereka malah diam, duduk, main HP sendiri. Nah, saya kebetulan punya fotonya Pak. Lihat fotonya. Ini ya Pak fotonya ya Pak. Nah ini orangnya yang saya tanyakan. Nah gimana Pak cara supaya teman kita bisa biar berkembang lagi, bisa sehat kembali ya gitu ya Pak. Oke, terima kasih luar biasa. Ayo tepuk tangan lagi ya teman-teman. Ini namanya punya kepekaan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosialnya cukup tinggi gitu. Oke. Harus bisa mampu membedakan antara orang malas ngomong dan orang irit ngomong. Antara orang yang memang tertutup dan orang malas. Harus bisa dibedakan. Nah, sekarang kategorinya temanmu ini masuk orang yang tertutup atau orang yang malas? Orangnya malas juga. Dia punya prestasi enggak? Dia punya teman enggak? Menganggap kalimat tumbuhkanlah pandanganmu gitu kan? Kayak gitu kan? Gitu. Oke. Nah, pelunya ketahuan ya, dapat ya pelunya.
berarti dia bukan kategori orang yang malas. Ya. Jadi kepribadiannya ini ya akan berubah dalam sesaat ketika dia berada pada lingkungan tertentu. Itu ada banyak orang seperti itu. Seperti saya katakan tadi, kalau saya ngomong dengan si A, kok enak banget ya saya rasa gitu ya. Tapi kalau ngomong sama si C, begitu juga guru ya. Kalau si guru ini asik banget. Giliran guru yang itu tuh udah langsung gitu kan. Nah, ini adalah sangat terpengaruhi oleh suasana hati tadi. Jadi bukan pada apakah orang ini malas atau enggak, bukan. Jadi pada itu. Apalagi kalau misalnya ini kejadiannya ini hanya di sekolah toh. Akan beda kasusnya. Ketika ini sama aja kelakuannya di luar dengan kelakuannya di sekolah sama aja. Nah, kalau misalnya di sekolah bisa jadi dia apa ya? Orang-orang begini ini biasanya dia mengalami yang namanya tekanan psikologis ketika dia berada di sekolah. Rasa percaya diri dia akan drop ketika dia berada di sekolah. Biasanya dia pernah melakukan kesalahan atau ya dia ya dibully oleh temannya. Begitu. Begitu. Tidak apa? Gak dari kata kebulian. Kata siapa? Membuli itu bukan dari orang lain aja. Diri sendiri itu lebih parah. Ngerti gak? Membuli diri sendiri itu lebih parah. Iya, orang itu kalau sudah merasa bersalah, apa-apa semua yang dia pikirkan salah, benar gak? Ini berbahaya. Sehingga pada satu titik dia mendiagnosa dirinya, saya bipolar. Benar gak dok? Hati-hati loh adik-adik teman sekalian, teman-teman semuanya. Saya minta banget kalau Anda punya gangguan psikologis itu jangan buru-buru mendiagnosa diri Anda. Apalagi misalnya Anda masuk dalam geng bipolar, geng skizofrenia, itu ada loh di media sosial. Hati-hati. Anda punya bakat dari sejak lahir. Anda punya keinginan, punya cita-cita. Jangan mendiagnosa diri Anda. Kalau Anda merasa kesulitan, datang ke profesional. Di rumah sakit kita ada dokter anak, rumah sakit jiwa. Alhamdulillah sekarang rumah sakit umum sudah punya psikolog. Saya pindah ke sini, ya. Gitu. Jadi jangan sama sekali ya. Jangan sama sekali. Akan salah Anda. Saya ratusan pasien yang saya dapat, ya begitu datang ke saya, Pak, saya bipolar. Pak, saya cemas. Dari mana kamu bisa dapat? Ya mulai cerita dari A sampai Z. Oh, itu. Ternyata ketika ditulis ini, oh ya ternyata saya cuma ini ya, cuma cemas sedikit aja dok. Coba dulu. Karena tadi itu dia masuk dalam satu kelompok. Barusan saya ketemu dengan seorang ibu penyintas kecemasan. Ternyata dia itu nggak cemas, cuma karena dia masuk dalam grup penyintas kecemasan. Dia cemas bener dong. Gitu. Dia punya anak 2, ya, dan itu menular sama 2 anaknya. Halo, sakit psikologis itu akan menular loh, ya, akan menular. Menularnya bukan seperti penyakit, enggak, ya. Di satu kelas, kalau ada yang ya yang bikin ulah terganggu nggak? Psikologis Anda terganggu nggak? Konsentrasi Anda terganggu nggak? Itu tandanya bahwa Anda ketularan. Oke? Jadi gitu ya. Jadi bisa jadi ya suasana hatinya yang mudah sekali berubah. Ya. Tapi ini mengganggu Anda nggak? Ya. Mau? Nggak mau bicara. Tapi kalau di luar kelakuannya kayak apa? Biasa aja, merokok gitu. Nah, berarti ya itu tadi. Berarti stresor yang paling besar yang dia rasakan itu ketika dia berada di sekolah. Sekolah pertama. Kemudian keluarga juga bisa jadi pola asuh. Ya, ini pola asuh, hati-hati. Ya. Pola asuh yang punya andil
yang sangat besar dalam pembentukan karakter Anda. Seperti saya akan ceritakan dari awal. Oke, ada yang lain? Maaf, kita sampai jam berapa, Bu? Oke, boleh, silakan. Oh, ada yang sih? Atau gurunya dulu? Oh ya, kamu dulu nggak apa-apa. Barangkali sama. Silakan. Oke, baik. Di sini saya mau bertanya, kira-kira apa penyebab apa penyebab susah kontrol emosi kita? Kan kadang-kadang kita sama teman sebaya kita atau sama teman-teman kita itu kayak gampang sekali mengontrol emosi. Jadi kita lebih suka tertawa, lebih suka bahagia sama mereka. Sedangkan di rumah tuh kita kadang kayak emosi dan amarah kita tuh menggebu-gebu dengan orang rumah, yang mana itu dapat menyebabkan perselisihan paham antara ibu dan anak, orang tua dengan anak. Nah, itu kira-kira apa ya penyebabnya? Kayak kita lebih susah aja mengontrol emosi dengan keluarga gitu. Terima kasih. Satu hal yang harus Anda lakukan adalah revisi cara berkomunikasi Anda. Apalagi dengan orang-orang terdekat, ring 1 di dalam rumah Anda. Revisi cara berkomunikasi Anda. Review kembali cara berkomunikasi Anda. Karena yang membuat seseorang itu emosional tidak bisa terkontrol itu karena ketidakmampuannya mengekspresikan perasaan. Yang Anda produksi ketika Anda berada di rumah itu adalah produksinya adalah pikiran-pikiran yang negatif. Karena stresor terbesar itu berada di rumah. Kalau stresor terbesar berada di rumah dan itu negatif, berarti ada yang salah dalam hubungan emosional. Kenapa terjadi kesalahan dalam hubungan emosional? Karena komunikasi kita yang salah. Ya, jadi harus dimulai dari situ. Karena hubungan emosional itu akan tercipta dengan baik ketika komunikasi itu antara yang menerima dan yang menyampaikan komunikasi itu sama-sama menerima dengan baik, aman, nyaman. Ya. Komunikasi tidak cukup baik, tapi nyaman dan aman untuk dikonsumsi oleh orang lain. Ya. Jadi cara berkomunikasi, tidak ada cara yang lain yang bisa Anda lakukan adalah memperbaiki cara berkomunikasi Anda. Jadi seperti itu. Oke, silakan Bu Gurunya. Jangan berat-berat ya Bu. Ini pertanyaannya luar biasa loh. Terima kasih Pak Idris atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Karisma, guru BK kelas 12 di SMA Negeri 1 Bedang ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali adanya acara ini. Psikolog berbagi ilmu dan inspirasi bisa ke SMA Negeri 1 Bedang. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Ya, tepuk tangan anak-anak. Dan materinya ini raihlah cita-citamu dengan penelusuran minat dan bakat. Ini sangat relevan sekali dengan kami, dengan guru BK dan juga anak-anak di SMA, karena urusannya ke depan adalah kuliah, bekerja dan sebagainya nih Bapak. Jadi gini, mungkin juga mewakili anak-anak pertanyaannya, karena kebetulan saya itu mengajar di kelas 12. Biasanya bertemu dengan anak-anak yang mengalami krisis ketika memilih jurusan. Dan ternyata setelah pencarian, ini banyak sekali cerita. Jadi kalau saya bertemu itu memang face to face, secara personal gitu, tidak dalam kelas gitu. Banyak anak-anak yang merasa sudah punya minat bakat, sudah tahu kecenderungannya, ketertarikannya seperti apa dengan program studi itu, misalnya studi A atau apa gitu. Tapi ketika kembali ke rumah, ternyata berbeda dengan orang tua. Mungkin ada yang samaan. Kemarin yang waktu pilihan mapel minat ada yang berbeda antara pilihan orang tua dan pilihan kamu sendiri. Halo anak-anak, ada yang berbeda? Itu ada yang ragu-ragu Pak. Di satu sisi mereka itu pengen sekali menyalurkan bakat minatnya sampai nanti kuliah. Di sisi lain ada power dari orang tua untuk mengarahkan. Nah, mungkin ada sebagian anak yang sudah bisa berkomunikasi efektif, berkomunikasi dengan baik, yang tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini mungkin mohon pencerahannya untuk anak-anak kami yang
masih berseteru dengan bapak ibunya, harus komunikasi yang seperti apakah yang dibangun, karena saya tidak bisa bertemu secara langsung untuk anak-anak. Ini kesempatan yang sangat berharga buat anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak kebanyakan sih ya, segelintir orang, kalau kebanyakan itu kan mayoritas, segelintir orang tua kita itu memang kadang-kadang seperti itu, ya. Apalagi kalau orang tua kita itu kan punya referensi tentang jurusan yang kita ambil itu nggak punya, sedikit punya referensi tentang itu. Kita sendiri kadang-kadang kurang begitu yakin untuk meyakinkan mereka gitu, karena adanya power yang begitu besar dari orang tua kita. Nah, salah satu cara yang bisa Anda lakukan itu adalah ada bukti otentik yang harus bisa Anda sodorkan kepada orang tua bahwa saya itu punya minat bakat di sini loh, Pak. Ya, misalnya hasil laporan pemeriksaan minat tes psikologi misalnya gitu ya, salah satu cara. Itulah. Dan kemudian cara yang lain juga adalah memberikan pemahaman terhadap orang tua kita. Ya, kenapa kemudian kurikulum merdeka itu ada? Sebetulnya menurut teman-teman yang terlibat dalam proses teman-teman psikolog yang terlibat dalam penyusunan kurikulum itu adalah memang syarat utamanya itu adalah anak harus tahu persis ya potensi, minat bakatnya itu, intelijensinya itu seperti apa. Ya. Sehingga kan kementerian ya itu kan mengeluarkan semacam satu tools gitu ya untuk untuk pemilihan mata pelajaran ya gitu. Nah, apakah itu cukup? Nah, sebetulnya hasil dari itu juga sebetulnya bisa ya itu disodorkan ke orang tua. Itu ada ya ke orang tua. Orang tua sudah menerima juga. Mungkin sosialisasinya aja mungkin yang ini ya. Nah, kalau misalnya punya itu dan ditambah dengan hasil pemeriksaan profesional, mungkin akan lebih bagus lagi. Ya, gitu. Apalagi kalau misalnya saya biasanya kalau ada anak yang mau tes minat bakat, saya minta orang tuanya datang. Gitu lah. Dan bukan cuma anaknya. Ya. Ada anak yang mau masuk sekolah dasar gitu, memaksakan anaknya yang masih 5 tahun setengah mau masuk SD. Ya, dites kalau karena kan menurut Permendik kalau SD itu apa ya? Pendidiktasmen ya. Nah, itu harus pendidikan dasar itu harus kan punya hasil pemeriksaan psikologinya. Nah, kalau orang tuanya itu saya dulunya harus panggil. Ya, hasil tes psikologinya saya sosialisasikan seperti ini loh hasil anak bapak itu seperti ini loh. Kemampuan A, B, C itu seperti ini tuh ada 10 kemampuan yang harus dimiliki anak yang belum yang harus masuk SD berada di umur kurang dari 6 tahun. Ya. Jadi itu. Jadi mungkin ini penting untuk dilakukan ya. Salah satunya itu. Jadi tadi harus ada tes pembanding ya yang secara otentik itu memang itu bisa dipertanggungjawabkan dan ini kemudian juga kalau misalnya nanti ada hal seperti itu ya orang tuanya udah harus harus dipanggil juga sebetulnya untuk menyampaikan inilah hasil tesnya itu seperti ini ya kan? Nah, anaknya sendiri juga harus mampu ya berkomunikasi secara efektif dengan orang tuanya ya harus mampu meyakinkan bahwa ya makanya bagaimana Anda bisa harus meyakinkan Anda harus kuasai dulu materinya. Saya memilih jurusan itu alasannya apa, A, B, C, D dan sebagainya. Misalnya Anda memilih arsitek ya punya alasan A, B, C, D ya. Ada juga misalnya orang tua ya mungkin mereka melihat mendapatkan informasi misalnya ada yang misalnya orang tuanya itu bapak ibunya misalnya tentara, anaknya pun sampai ke tentara ya, bapak ibunya dokter, anak-anak itu dokter. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada pengkondisian dari sejak awal ya, pengkondisian dari sejak awal. Nah, biasanya kalau Anda yang bertentangan dengan orang tua ini biasanya pengkondisian awal nggak ada. Yang dominan itu adalah orang tua, sementara anaknya tidak diberi kesempatan. Nah, ini problem. Ya, ini problem. Ya, kalau kita lihat ya, kita lihat di media massa itu kan ada
Satu keluarga itu tentara, polisi, semua gitu kan. Karena dulu dari awal sudah ada kepolisian. Ya, tadi saya katakan dari pola asuh itu sudah harus mulai dikondisikan. Saya ingin anaknya itu sebetulnya ya, ini ilmunya ya. Kalau Anda tuh punya keinginan, ini calon bapak, calon ibu ya, Anda punya anak nanti seperti keinginan Anda, dari sejak awal sudah harus Anda ya desain tuh bisa. Dari sejak berada di dalam rahim itu sudah bisa didesain. Ya, sudah bisa berkomunikasi. Saya punya cerita, saya bukan aja asal ngomong aja. Anak saya yang pertama ya, itu umur 4 tahun loh. Itu udah pintar protes. 4 bulan di dalam kandungan istri saya. Saya tuh kerjanya dulu kan suka keluar kota. Taruh pakai motor pergi lagi. Satu malam saya lagi tidur sama istri saya. Istri saya bilang gini, Abi, pegang nih, adiknya lagi kerak. Giliran saya pegang, bayinya diam dong. Diam bayinya. Dalam hati saya protes dia. Apa yang saya lakukan? Saya cuma bilang, Abi minta maaf. Ya, minta maaf, bla 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 bla. Seiring waktu langsung bergerak. Ini loh tangannya Abi. Halo. 4 bulan loh di dalam rahim udah bisa berkomunikasi. Ini bukan cerita, bukan teori, tapi saya rasakan sendiri. Seorang bapak ya, dari situlah terketuk hati saya betapa kedekatan emosional dengan orang tua itu penting banget ya, penting banget. Jadi ya teman-teman semuanya ya, lakukan hal ini ya, karena dulu teori orang tua kita dulu kayak gitu ya. Jadi ini ada yang komunikasi yang tidak nyambung sebetulnya ya, antara pemilihan jurusan anak dengan keinginan orang tua. Tidak ada pengkondisian awal. Nah, kalau sudah tidak ada pengkondisian awal seperti ini, di satu-satunya jalan adalah tadi itu ya, menggunakan jasa profesional, dan kemudian harus benar-benar anaknya sendiri harus bisa mempertanggungjawabkan atas pilihannya, agar supaya orang tuanya itu benar-benar yakin ya apa yang dipilih. Oke, seperti itu ya. Kalau masih kurang boleh datang ke rumah sakit. Kita konsul lanjut. Masih ada, kita masih punya waktu ya. Anak-anak? Oh itu tuh. Oke, silakan. Nikah itu. Jangan berat-berat lah. Beban hidup udah berat soalnya. Punya saya yang ini. Cek. Jadi, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Brandika Kristuaji dari kelas 11G. Saya mau mengeluarkan unek-unek saya. Jadi saya sebelum tidur selalu memikirkan hal. Jadi apakah benar kalau kita memiliki sebuah impian yang terlalu besar itu justru malah menghancurkan diri kita sendiri, atau malah mengembangkan potensi dalam diri kita sendiri? Ya, makasih ya. Itu di bawah. Apakah keinginan atau impian besar itu berpengaruh terhadap diri kita sendiri? Positif atau negatif? Positif atau keinginan diri kita sendiri. Rasanya nano-nano ya. Jadi yang benar yang mana nih? Mau dia nanya yang mana? Yang positifnya atau negatifnya? Positifnya. Dua-duanya. Ya, biar jelas. Ya. Impian ya seseorang ya, apakah itu berpengaruh terhadap ya kepribadian karakter seseorang? Silakan dulu deh. Ya. Apakah itu berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian seseorang? Jelas berpengaruh. Apalagi keinginan itu betul-betul yang menjadi keinginan dia yang sesungguhnya. Kalau hanya sekedar keinginan sih sambil lewat, begitu ada keinginan yang lain. Jadi Anda bisa mengecek kita, apakah ini benar-benar keinginan saya atau tidak. Ya, ada keinginan, tertimpa keinginan yang lain, hilang keinginan yang tadi, yang nomor 1. Ya, berarti keinginan tadi tidak ada prinsipnya.
Ya. Nah, kalau ternyata memang keinginan Anda ini adalah memang ketika Anda mulai bangun tidur terpikir adalah keinginan itu, Anda misalnya belajar tentang sesuatu, Anda terpikir oleh itu, keinginan itu. Anda mau di mana saja, Anda terpikir oleh itu, keinginan itu. Anda terbentur, terpikir itu. Anda sukses mengerjakan tentang sesuatu, terpikir adalah keinginan itu. Berarti ini adalah keinginan Anda yang sesungguhnya. Itu yang saya katakan tadi, minat. Ya. Tapi kalau keinginan itu membuat Anda tidak nyaman, benci terhadap diri Anda, tinggalkan keinginan itu. Ya, tinggalkan keinginan itu. Bahwa itu akan selalu menimpali keinginan-keinginan Anda tadi. Anda percaya bahwa manusia itu punya black box seperti pesawat? Percaya nggak? Percaya nggak kalau manusia itu punya black box? Merekam segala aktivitas yang melalui 6 indera kita. Percaya nggak? Saya tunjukkan. Ketika Anda jalan di suatu jalan atau di suatu tempat keramaian, Anda tiba-tiba melihat seseorang. Saya pernah lihat di mana ya? Oh, iya, 3 tahun lalu. Ini adalah bekerja adalah alam bawah sadar Anda. Itu yang namanya black box. Kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Makanya dalam kehidupan kita harus selalu merekam hal-hal yang positif yang kita simpan di black box tadi, di alam bawah sadar tadi. Kalau Anda sering menerima mengkonsumsi hal-hal yang negatif, Anda simpan rapi di alam bawah sadar Anda, yang keluar itu adalah hal-hal yang tidak berulang. Oke. Jadi ketika, oh iya 3 tahun yang lalu pernah ketemu, namanya siapa ya? Ini kita mulai dikorek nih. Oh iya namanya Ince misalnya. Ya. Jadi ini proses kita mendorong alam dari alam bawah sadar menjadi satu kesadaran, itu yang disebut dengan dorongan alam bawah sadar menjadi sadar. Akhirnya kemudian kita jadi, oh iya ternyata saya punya A, B, C, D dan lain sebagainya. Sehingga pentingnya kita itu memahami diri kita. Penting banget. Pahami diri kita. Pahami keinginan Anda, kemauan dan lain sebagainya. Jadi mau itu yang positif, mau itu yang jelek, yang negatif terhadap keinginan itu akan jelas akan berpengaruh. Sehingga saran saya, ketika hal yang negatif itu menjadi bagian dari kehidupan Anda, lebih baik Anda tinggalkan. Kita lihat ada banyak orang gitu hanya hal-hal yang sepele ketika kita lihat gitu dia sudah merasa tersinggung dan lain sebagainya. Karena memang black box-nya itu selalu merekam hal-hal yang negatif. Jadi ketika ada momen, jadi alam bawah sadar itu kan muncul ketika ada momen. Saya ceritakan tadi, ketika di pasar, berada di pasar ketemu dengan orang itu adalah momen. Momen itulah yang kemudian menyadarkan kita bahwa oh saya pernah kenal dia, saya pernah tahu dia di mana. Hal ini saya pernah coba terhadap anak saya. Anda bisa coba. Satu saat anak saya itu berada di pondok, yang kedua dia di pondok. Saya ingin tahu, saya ingin mengukur apakah saya ini memang benar-benar secara emosional dekat dengan anak saya. Saya pernah coba, Satu saat saya langsung menggunakan feeling saya. Anak saya hari ini jam sekian sedang melakukan A, B, C, D. Hari itu. Sorenya saya datang ke pondoknya. Nah, tadi jam sekian, Rizky bikin ini A, B, C, D. Loh, kok Abi tahu? Ya, Abi kan, Rizky kan anaknya Abi. Gitu. Ternyata bisa. Sehingga dosen saya bilang, siapapun bisa menjadi psikolog, minimal untuk dirinya. Siapapun bisa menjadi seorang psikolog, minimal untuk dirinya. Anda bisa akan tahu karakter seseorang
itu dari WA yang dikirim. Kayak bahasanya, orang yang ini praktis apa enggak, orang yang bertele-tele atau tidak. Dari cara dia jalan, Anda coba ya, Anda asah benar. Dari cara dia jalan gitu ya, ini si A, si B, si C, bisa. Ya. Pada dasarnya perilaku orang itu ya dari dia bangun mau tidur lagi itu sama. Beda itu ketika dia sakit dan merasa senang, bahagia. Bedanya di situ. Oke? Jadilah psikolog untuk diri Anda. Jangan mendiagnosa diri Anda, tapi jadilah psikolog untuk diri Anda. Pahami diri Anda. Oke? Dari saya cukup sekian untuk hari ini, sesi yang luar biasa sekali untuk hari ini. Kita bersama kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, teman-teman di rumah sakit. Tuhan, terima kasih banget. Ya. Ini perdana saya masuk ke sekolah untuk di Kabupaten Sragen. Insya Allah ke depan akan semakin semakin intens kita berkomunikasi. Tadi sempat dibisikin, Pak, berdiri aja nanti disuruh yang bertanya tinggal di sini dulu atau boleh dikasih sekarang. Oke. Kalau ada kata-kata yang salah, ya saya tidak bisa berpantun seperti itu. Kalau ada kata-kata yang salah itu jujur dari dalam diri saya, justru saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau itu menurut Anda kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, laksanakan itu, kerjakan itu, ya Anda implementasikan itu. Mudah-mudahan dari Anda mengerjakan itu, melakukan itu, menularkan ke teman-teman, insya Allah saya juga akan mendapatkan pahala dari situ. Amin. Oke, saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru serta para siswa dan siswi yang telah bertanya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada tim psikolog atas jawaban dan penjelasannya. Sebelum itu, bagi yang sudah bertanya tadi, silakan berdiri. Tak terasa kita telah sampai di ujung lagi. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan berjalan dengan bersama-sama. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sarjit Wijonegoro atas ilmu dan motivasi yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti acara ini dengan baik. Kami ingatkan kepada peserta untuk mengisi daftar hadir dan jangan lupa membawa sampah masing-masing keluar dan membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan jadi bekal berharga untuk masa depan kita. Saya Aditya Dan saya Desmaria. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. dan semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan dalam keadaan yang